Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Lembaga Keuangan Syariah yang beranggotakan yang pertama itu Aldian Afrilianda, yang kedua yaitu Harizan Megiantoni, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Nafrita Feriska. Di kelompok 2 Lembaga Keuangan Syariah ini, kami membahas tentang bank sentral, yang mana penjelasan-penjelasan secara detailnya akan kami sampaikan masing-masing per poinnya. Demikianlah perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya adalah pembahasan per poin-poin dari Bank Sentral. Terima kasih. Pembahasan tentang Bank Sentral ini meliputi 3 poin. Poin pertama yaitu tentang tugas dan tujuan Bank Sentral, yang kedua yaitu Dewan Gubernur Bank Sentral, dan yang ketiga yaitu Bank Sentral Islam. Baiklah, langsung saja saya Nofrita Feriska akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tugas dan tujuan Bank Sentral. Bank sentral ini dalam setiap negara memiliki peranan yang sangat penting, sebab dalam dunia perbankan ini merupakan urat nadi dalam suatu perekonomian. Sektor perbankan ini memiliki peran yang sangat penting, yang mana sangat berpengaruh pada maju dan mundurnya perekonomian suatu negara tersebut. Bank sentral ini sangat berperan aktif untuk meminimalisasikan resiko-resiko dalam dunia perbankan, serta memberi perlindungan kepada dana masyarakat yang ada dalam suatu lembaga keuangan tersebut atau lembaga perbankan. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dengan cara mengontrol keseimbangan antara jumlah uang atau barang yang beredar di suatu masyarakat atau yang beredar pada masyarakat. Sejarah bank sentral ini dimulai sebelum kedatangan bangsa barat ke Indonesia, yang mana sejarah awal bank sentral ini berasal dari sejak Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional oleh para pedagang pada saat itu. Bank sentral yang kita kenal pada saat ini yaitu Bank Indonesia, yang mana Bank Indonesia merupakan suatu lembaga keuangan yang independen yang memiliki tujuan untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia juga memiliki tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank-bank lain untuk mencapai tujuannya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Pasal 4 Ayat 2, yang mengatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang ini. Fungsi bank sentral secara umum adalah mengawasi penambahan atau ekspansi, serta pengurangan ataupun kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang meliputi uang kartal dan uang gira, yang mana uang kartal di sini yaitu meliputi uang kertas dan uang logam, sementara uang gira yaitu meliputi surat-surat berharga seperti cek, giro, kartu ATM, serta uang-uang elektronik lainnya. Tugas bank sentral secara umum dalam suatu negara yaitu yang pertama, menjaga, memelihara, dan mengatur kestabilan nilai rupiah, kemudian mendorong kelancaran produksi, pembangunan, serta kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, kemudian menciptakan uang baru, menarik uang yang beredar di masyarakat, mengawasi bank-bank lain, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta, serta menciptakan uang giral. Dalam menjalankan tugasnya yaitu mengatur dan mengawasi bank umum, bank sentral juga memiliki wewenang. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan dan mencabut izin usaha bank, kemudian memberikan izin pembukaan, penutupan, serta pemindahan kantor bank, kemudian memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, kemudian mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank, dan kemudian mengawasi kegiatan bank umum serta lembaga keuangan lainnya. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang Dewan Gubernur Bank Sentral. Nah, Dewan Gubernur ini dipimpin oleh gubernur dengan deputi gubernur senior sebagai wakil. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.
dan kewenangan mewakili ini dilaksanakan oleh gubernur. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Calon Deputi Gubernur diusulkan langsung oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur. Nah, dalam hal usulan tersebut, jika tidak disetujui oleh DPR, maka Presiden wajib mengajukan calon yang lain atau calon yang baru. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali dalam masa jabatan berikutnya. Kemudian untuk wewenang dan tugas Dewan Gubernur. Yang pertama yaitu Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. Yang kedua, Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. Yang ketiga, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia itu tidak dapat dihukum. Kemudian, gaji atau penghasilan lainnya dan fasilitas bagi gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Nah, itulah tadi tentang Dewan Gubernur Bank Sentral. Nama saya Harizon Megantoni. Saya ingin menjelaskan itu yang ketiga tentang Bank Sentral Islam. Konsep Bank Sentral Islam telah identik dengan industri uang yang tidak jelas sehingga gagal menunjukkan perbedaan dengan keuangan atau perbankan bagaimana Islami, karena semua industri keuangan di bawah yang disebut merupakan sentral berbasis bunga. Dan yang kedua adalah inilah satu World Bank Group memberikan komitmen pada dunia Islam, mendorong pada negara-negara Islam yang menganut dual sistem perbankan segera mendirikan bank sentral syariah. Bank sentral ini berkedudukan di ibu kota negara, adalah institusi sebagai lembaga keuangan tertinggi umat Islam yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter terhadap bank-bank berbasis syariah. Yang ketiga, LORS, Lending of Last Resort, yang dimaksud telah sesuai kaidah bergebut konsep Real Bills Doctrine, sejalan dengan bank sentral syariah berdasarkan sejarah sebagai penjaga stabilitas nilai mata uang dengan menyimpan emas dan perak secara keseluruhan. Yang dikelola oleh bank sentral syariah adalah uang yang berstandar emas dan perak. Selanjutnya, penerbitan uang dalam standar emas dapat dimungkinkan berdiri manakala instrumen perbankan yang kondusif. Ya, itu saja penjelasan tentang Bank Sentral Syariah Islam yang saya cari dan saya ketahui. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 Lembaga Keuangan Syariah tentang Bank Sentral. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.